Pemirsa, Anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti menyatakan pihaknya sedang mendalami informasi mengenai adanya transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan pemilu 2024. Loli menyatakan Bawaslu akan mengumumkan kepada publik hasil pendalaman transaksi mencurigakan tersebut pekan depan. Anggota Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI Loli Suhenti di Jakarta Minggu 17 Desember mengatakan Bawaslu sedang mendalami informasi mengenai adanya transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan pemilihan umum 2024. Hal tersebut diungkapkan Loli menanggapi laporan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Ivan Yustiavandana yang mengungkapkan adanya transaksi janggal peserta pemilu yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah. Loli juga menyebut persoalan transaksi mencurigakan itu merupakan hal sensitif, sehingga pihaknya harus berhati-hati dalam melakukan proses pendalaman. Namun ia menyatakan Bawaslu akan mengumumkan hasil pendalaman tersebut kepada publik pekan depan. Hingga dalam konteks ini misalnya soal apa yang disampaikan oleh PPATK, tentu kacamata kami harus dilihat berkenaan dengan aturan dana kampanye misalnya gitu. Jadi kami harus cermati dalam kepala Bawaslu, konsep berpikirnya pengawas pemilu, seluruh hal itu berpotensi terjadi pelanggaran. Nanti akan diumumkan pekan depan ya Pak? Iya, kami akan sampaikan ke publik karena saat ini sedang melakukan pencermatan ya terhadap data-data yang disampaikan. Selain itu, Bawaslu juga mengajak masyarakat turut serta berperan aktif untuk mengawasi proses pemilu 2024 dan tidak ragu melapor ke Bawaslu apabila terdapat dugaan pelanggaran. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menargetkan perolehan suara terbanyak di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada Pilpres 2024. Hal ini disampaikan saat menghadiri pertemuan dengan tim pemenangan daerah caleg dan relawan se-Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Presiden Indonesia! Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri pertemuan dengan tim pemenangan daerah, caleg dan relawan se-Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Minggu 17 Desember. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar meminta seluruh kader partai pengusung dan sukarelawan pendukungnya untuk kerja keras dan cerdas dalam menggalang dukungan masyarakat untuk pemenangan Ganjar Mahfud. Pada Pilpres 2024 ini, Ganjar menargetkan perolehan suara terbanyak di Jawa Tengah sebanyak 80% dan 70% di Jawa Timur. Dalam mengenalkan paslon nomor urut 3 ini, Ganjar meminta pendukungnya tidak hanya menggelar sosialisasi, tetapi juga melalui kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti pelatihan-pelatihan para pelaku usaha. Saya masih mau keliling ke seluruh Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur untuk menguatkan posisi kita. Maka saya titip, amankan rumah kita. Siap? Amankan rumah kita. Jangan sampai kemudian ada tamu dari luar tidak diundang masuk ke rumah kita. Kekuatan itu dimiliki oleh kita, kombinasi antara partai pengusung dan kawan-kawan relawan. Di sisi lain, Ganjar turut mengajak pendukungnya menjaga suara agar tidak hilang karena sabotase maupun saat perjalanan dari TPS ke kantor KPU. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV.
Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, perusahaan daerah air minum atau PDAM Toya Wening Solo terpaksa menghentikan operasional instalasi pengolahan air atau IPA di Juruk dan di Brebes. Hal ini dikarenakan air Bengawan Solo yang menjadi bahan baku saat ini berwarna hitam cukup pekat sehingga tidak layak untuk diproduksi. Beginilah perubahan warna air di Sungai Bengawan Solo di daerah Juruk, Kecamatan Jebres, Solo pada Minggu 17 Desember.
Akibat pencemaran, pengolahan air baku di Juruk dan Jebres milik PDAM Toya Wening Solo terhenti. Kondisi air yang berwarna pekat dan berbau tak memungkinkan PDAM untuk mengolahnya sehingga pengambilan air baku dihentikan. Menurut petugas instalasi pengolahan air IPA Juruk, air sungai berwarna pekat sejak pagi hari. Diduga pencemaran berasal dari limbah tekstil dan alkohol. Kondisi ini merupakan kali ketiga dalam bulan Desember. Sementara itu, manajer produksi PDAM Toya Wening Solo mengatakan, akibat pencemaran ini, pelayanan air bersih kepada ribuan pelanggan di Kecamatan Jebres terganggu. Saat ini terpantau adalah limbah tekstil. Warnanya yang sangat pekat tekstil dan sedikit berbau. Kemungkinan juga tercemar juga limbah alkohol. Karena banyak ikan-ikan yang mati itu, Pak. Mulai jam setengah 5 pagi tadi kita terpaksa menghentikan operasional IPA Juruk. Ya. Ini termasuk IPA Jebres juga karena itu satu intake. Untuk yang terdampaknya, untuk yang di Juruk ini kurang lebih sekitar 5.000 sampai 6.000 pelanggan. Kemudian untuk yang di Jebres itu kurang lebih sekitar 3.000. Jika pengolahan air baku belum dapat beroperasi, akibat pencemaran Sungai Bengawan Solo, pihak PDAM Toya Wening Solo akan menyiapkan dropping air bersih sebagai solusi permasalahan ini. Pemirsa, bisnis makanan olahan ikan nampaknya menjadi ladang cuan atau untung karena didukung potensi sumber daya ikan melimpah serta pangsa pasar yang terbuka lebar di Temanggung. Peluang inilah yang dimanfaatkan oleh seorang warga di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dengan memproduksi abon dan keripik baby fish ikan nila. Selain memiliki rasa yang enak dan gurih, produk olahan ini sangat bermanfaat untuk kesehatan serta perkembangan tubuh anak dan ibu hamil. Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah merupakan daerah agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Selain sebagai daerah pertanian yang subur, wilayah Temanggung juga dikenal dengan potensi besar perikanan darat. Air yang melimpah mendukung pengembangan usaha budidaya perikanan jenis lele dan nila dengan luasan hampir 5.000 hektar. Tentu harus pintar-pintar memanfaatkan bahan yang melimpah ini. Jangan sampai konsumen bosan dengan hasil yang itu-itu saja. Oleh karenanya ikan nila tidak hanya diolah sebagai menu masakan berkuah atau digoreng. Di tangan Sri Ningsih, warga desa Mondoretno, Kecamatan Bulu, daging nila diolah menjadi abon dan keripik baby fish yang lebih bernilai ekonomi. Ningsih kian serius menekuni usaha olahan ikan ini karena pangsa pasar di dalam negeri maupun luar negeri terbuka lebar. Selain rasa yang gurih dan renyah, hasil olahan ini bermanfaat bagi tubuh karena rendah kalori, sumber protein lengkap, sumber vitamin B12, serta kaya omega 3. Usaha pengolahan ini, ikan ini sangat menjanjikan karena banyak peminatnya. Terus untuk baby fish dan abon juga sangat laris. Jadi kami membuatnya juga sangat cepat sekali, setiap minggu mesti membuat abon dan keripik. Memang pengolahannya higienis, enak, gurih, dan lebih-lebih untuk kesehatan anak sangat berguna sekali karena omega 3-nya ini sangat kental banget. Dan rasanya pas dengan komposisinya rasa khas Temanggung banget. Tidak sulit membuat abon nila. Daging ikan dibumbui bawang merah dan putih, ketumbar, merica putih, garam, serta gula. Setelah tercampur, barulah digoreng kering. Kemudian dipres hingga keluar seluruh minyaknya.
dan tersisa serbuk halus kecoklatan. Sementara untuk keripik, nilai yang berukuran 5 cm hanya dibersihkan dan dicampur bumbu khusus, kemudian digoreng. Sejak tahun 2013, produksi abon dan keripik nila rata-rata per bulan mencapai 400 kg. Pasarnya pun kian luas hingga hampir di seluruh kota besar di Indonesia melalui penjualan daring. Untuk harga, abon nila dibanderol Rp60.000 per 200 gram. Sedangkan keripik nila Rp40.000 per 200 gram. Dengan usaha ini dapat meraup keuntungan bersih hingga 10 juta per bulan. Pemirsa, Lembaga Permasyarakatan kelas 3 Suliki, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, mulai merintis pengembangan budidaya larva atau maggot jenis lalat black soldier fly. Budidaya maggot tersebut ditujukan guna membina kemandirian warga binaan permasyarakatan dan juga sebagai solusi dalam pengurangan limbah organik. Lembaga Permasyarakatan Lapas kelas 3 Suliki Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat merintis pengembangan budidaya maggot jenis lalat black soldier fly. Budidaya maggot ini merupakan solusi dari Lapas Suliki dalam upaya mengurangi limbah organik yang ada di lingkungan lapas. Kepala Lapas kelas 3 Suliki, Kamesworo, mengatakan peluang usaha maggot sebagai pakan alternatif untuk hewan ternak seperti ayam, burung, dan ikan cukup tinggi. Sehingga dengan mengajarkan cara budidaya maggot kepada warga binaan dapat menambah keahlian dan menjadi peluang usaha bagi binaan sehingga bisa dikembangkan saat selesai menjalankan masa hukuman. Untuk mengurangi limbah organik yang ada di Lapas kelas 3 Suliki, kami dari Lapas Suliki mengembangkan sebuah inovasi baru, yaitu budidaya maggot BSF. Pembudayaan maggot ini sebagai bentuk sarana pembinaan kemandirian bagi warga binaan yang ada di Lapas Suliki. Tentunya ini sangat bermanfaat, terutama bagi warga binaan sebagai bentuk bekal mereka dan pengalaman mereka setelah bebas nanti. Diikuti 15 warga binaan, pembinaan budidaya maggot ini langsung oleh petugas Lapas Suliki yang sebelumnya melihat cara budidaya maggot melalui YouTube. Ya, saya baru pertama kali mengenal maggot itu ketika mengikuti pelatihan pembinaan di Lapas kelas 3 Suliki itu berkaitan dengan maggot. Ternyata budidaya maggot itu cukup mudah dan gampang, tetapi butuh ketelitian yang kuat, seperti harus aman dari serangan serangga seperti semut, cicak, dan lain sebagainya. Saat ini, hasil panen maggot dimanfaatkan untuk pakan ikan yang juga dibudidayakan untuk Lapas kelas 3 Suliki. Namun, Lapas Suliki berencana mengembangkan hasil budidaya maggot secara daring sehingga dapat dipesan oleh masyarakat dan menjadi sumber ekonomi baru bagi warga binaan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta.
bersama Puji Lestari. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, sebuah perpustakaan bernama Baca di Tebet didirikan oleh Kanti Wijanis bersama dengan Wien Wuldian sebagai wujud kecintaan pada dunia membaca. Hadirnya perpustakaan ini bertujuan untuk merawat minat baca dan meningkatkan literasi dengan menghadirkan suasana yang santai dan bernuansa rumahan.
Berawal dari kecintaan pada dunia membaca dan mengunjungi perpustakaan sedari kecil, Kanti Wejanis bersama Win Muldian lantas bergerak membangun perpustakaan impian yang dinamai Baca di Tebet. Suasana ruangan yang santai dan bernuansa rumah menjadi identitas perpustakaan yang didirikan pada 20 Februari ini. Ide santai tersebut dihadirkan oleh Kanti bersama Win karena pada umumnya perpustakaan lain bernuansa muram. Bahkan terkadang mengintimidasi pengunjung agar tidak berbicara dengan pengunjung lainnya. Kanti juga menekankan secara garis besar keberadaan Baca di Tebet lebih dari sekedar perpustakaan. Namun ruangan yang dipenuhi ribuan buku itu menjadi tempat merawat pengetahuan yang dapat dilakukan dengan membaca maupun juga melalui diskusi. Kehadiran perpustakaan Baca di Tebet ini pun diharapkan dapat merawat dan meningkatkan literasi atau keterampilan membaca para pengunjungnya. Jadi yang kami lihat itu minat baca tinggi, yang rendah itu daya tangkapnya, enggak daya tangkapnya, daya bacanya kami bilangnya daya bacanya yang rendah gitu. Makanya di Baca di Tebet kami itu punya salam daya baca, jadi kami ingin salam daya baca itu untuk kampanye bahwa yang ditingkatkan tuh daya bacanya, dan membaca itu sebenarnya keterampilan, membaca itu perlu dilatih. Saat ini setidaknya terdapat 20.000 buku yang merupakan koleksi pribadi kedua pendirinya serta beberapa buku donasi. Perpustakaan tersebut terdiri atas beberapa ruangan, salah satunya ruang temu Roy B. Janis yang berada di lantai 2. Di sini sejumlah meja dan kursi dapat digunakan oleh pengunjung untuk membaca, berdiskusi, bahkan menyantap makanan dan minuman, baik yang dibawa oleh pengunjung dari rumah atau dibeli langsung dari kafe yang tersedia di perpustakaan pada lantai 1. Saya senang main ke Baca di Tebet, saya pikir ini tempat yang bagus. Ada bukan hanya soal buku-bukunya, tapi juga ada teman-teman penulis dan teman-teman di Baca di Tebet yang menyenangkan untuk diajak berdiskusi tentang berbagai hal. Nah, di sini itu kebetulan saya suka membaca ya Mbak, cuma memang buku yang saya punya itu terbatas. Dan tahu tempat ini tuh kan sangat cozy ya, jadi bisa sambil makan sambil bisa membaca, jadi menurut saya ini sangat bagus. Untuk dapat membaca di perpustakaan Baca di Tebet, pengunjung diwajibkan mendaftar sebagai anggota harian, bulanan, atau tahunan. Akan tetapi, hanya anggota tahunan yang dapat meminjam buku untuk dibawa ke rumah. Adapun biaya yang diperlukan sebagai anggota bulanan yakni Rp100.000, sementara biaya anggota tahunan sebesar Rp800.000 untuk masyarakat umum dan Rp600.000 untuk pelajar. Pemirsa, operasi penggalian arkeologi gabungan dilakukan oleh China dan Tunisia di situs arkeologi hutan Ben Araus di Tunisia sejak akhir Oktober lalu. Perjanjian kerjasama arkeologi gabungan untuk melakukan investigasi arkeologi, penggalian, dan perlindungan terhadap situs itu telah ditandatangani oleh China dan Tunisia pada Juni 2023. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian kabar Indonesia pemirsa, saya Puji Lestari dan kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.